Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah rice cooker seperti ini. Mereknya adalah Bolde, tipenya adalah Supercook Firewood Rice Cooker. Yang katanya rusak, rusaknya apa? Ayo kita cek bareng-bareng. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Innernya kita lepas dulu. Terus kita tancepin kabelnya. Kabelnya ada di sini. Kondisi rice cookernya tuh bersih banget. Salut aku. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup, tapi nggak ada suara buzzer sama sekali. Di on kan mau, di standby kan mau juga ternyata. Nih ya, kalau misalnya kita pencet on, dia mau hidup. Kita pencet lagi, dia mau standby. Kita pencet on lagi, kita tekan fungsi, terus kita tekan on, dia tuh nggak hidup. Atau hidup, cuman lambat dia. Tuh, relaynya bunyi-bunyi. Tik, tuk, tik, tuk. Kita tekan on, dia hidup. Kita pindahin fungsinya. Mau pindah fungsinya, kita pilih yang reheat ini ya, terus kita on kan. Oh, dia muncul error E1 nih, seperti ini. Tapi buzzernya nggak bunyi sama sekali. Error E1. Apakah yang rusak? Ayo, coba kita bongkar. Kalau udah error E1, dipencet apapun nggak mau. Jadi kita cabut aja, kita bongkar. Kita butuh obeng plus untuk membuka rice cooker ini. Ada skrup di sini 1, 2, 3, 4. Terus coba kita buka bagian ini. Kita tarik. Ada 2 buah skrup di sini. Kita lepas. 1, 2. Kita lepas covernya yang warna hitam. Kita buka dari sini. Kita nggak buka dari bagian bawah. Karena untuk rice cooker Firewood itu lebih gampang dibuka dari bagian atas menurut pengalaman aku. Kita ambil 2 buah obeng untuk melakukan pencongkelan. Kita cari posisi yang benar-benar pas. Coba sekarang aku ambil posisi yang ini. Kita lakukan pencongkelan seperti ini. Lakukan untuk sudut-sudut yang lain. Hati-hati ya, karena bodinya gampang penyok. Seperti ini. Kita lepas konektor kabel power dengan cara seperti ini. Kita longgarin, terus kita dorong. Oke. Seperti ini. Kalau kita perlu bongkarin kabel ground, kita bongkar aja. Kita bisa pakai tang atau kita bisa pakai tang buaya seperti ini. Kali ini aku pilih untuk pakai tang buaya. Kalau misalnya gampang dilepas, kalau misalnya susah dilepas ya nggak usah dilepas. Tapi nggak usah dilepas lah ya, biarin aja deh. Seperti ini. Kita lihat di sini ada kotoran-kotoran nih, masih bersih banget loh. Sekarang kita uji coba ya, supaya kita bisa tahu error E1 itu disebabkan karena apa. Kita tancepin kabel stekernya. Usahakan dia jangan sampai nempel ke bodi karena bisa korslet. Kita lapisin seperti ini. Atau kita miringin. Kita mau cari angle yang bagus dulu supaya semuanya bisa ngelihat. Dan kabel ground ini merepotkan kalau nggak dilepas. Jadi harus dilepas. Lepasnya pun susah, harus bukain segel. Pokoknya gini deh. Jangan sampai arus listrik nempel ke bodi. Bahaya. Kalau misalnya kita udah bisa mengkondisikan hal itu, nggak apa-apa. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, nggak ada buzzer bunyi. Kita tekan on, function, start. Relaynya nggak hidup. Sekarang muncul E2 tuh. Sebelumnya E1, sekarang E2 lagi. Ini ada sensor. Sensor untuk kabel ke sensor tutup itu yang warna merah nih. Kalau yang warna putih kabelnya itu untuk sensor yang bagian bawah. Sensor ke bagian bawahnya kita lepas, terus kita colokin. Error apa dia kira-kira? On, function, start. Relaynya lama bunyinya.
aktifnya tuh lama. Habis itu pas udah aktif dia mati lagi. Aktif enggak. Ini nggak jelas. Begitu kita lepas sensor bawahnya nggak begitu kelihatan signifikan perubahannya. Terus sekarang coba kita eksperimen, kita lepas lagi sebuah sensor atas di kabel warna hitam ini yang soketnya warna merah. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat perbedaannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. E3, E1, E2, E3. Kalau udah kayak gini, berarti kerusakannya bukan ada di sensor. Kerusakannya ada di mainboard atau di modul PSU. Ini modul PSU-nya rusak ini. Mungkin terjadi karena arus listrik yang nggak bagus, akhirnya menyebabkan dia error. Atau colokan yang dipakai di rumah yang punya itu longgar, akhirnya dia hidup mati gitu, nyambung nggak, itu yang akan menyebabkan kerusakan seperti ini. Karena untuk alat-alat yang dioperasikan secara digital itu membutuhkan listrik yang stabil. Nih ya, ini modul yang harus kita ganti, modul PSU nya rusak. Kalau misalnya kita perhatiin dari dekat seperti ini nih yang butuh kita ganti. Baiklah ya, aku mau cari modulnya dulu. Nanti kalau misal udah dapet, aku mau pasang dan aku tunjukin sama kalian hasilnya seperti apa. Dan sekarang aku udah dapetin modul yang baru, jadi ayo langsung aja kita pasang untuk menggantikan modul lama yang rusak ini, modul PSU. Ini dia. Tapi kok beda ya? Waduh, ini jangan-jangan salah kirim sih yang ngirim ini. Beda guys, jelas beda. Bahkan kalau misalnya modul yang baru ini dipaksain untuk masuk ke casing, kepanjangan gitu modulnya. Salah kirim kayaknya orangnya. Nih, coba kita perhatiin dari deket. Tuh, yang asli tuh kayak gini. Kabel data ini, yang asli ada 7. Sedangkan yang dikirim ini kabel datanya cuma 5. Terus soket sensornya 2, bener, ada soket sensornya 2. Terus 1 heater samping. Tapi ini cuman kayak gini aja. Salah kirim ini. Jadi mau nggak mau harus konfirmasi ke yang ngirim ini, supaya diganti dengan yang baru. Harusnya kayak gini. Tapi yang dikirim yang kayak gini. Beda banget kan? Jadi mau nggak mau rice cooker firewood ini harus dipending pengerjaannya. Karena barangnya harus diretur dulu. Dan sekarang aku udah ngedapetin barang yang bener nih. Ini dia. Sama persis dengan yang aslinya. Jadi tinggal dipasang aja. Kalau yang lama nih, memang salah banget modulnya. Size-nya aja beda. Dan nggak bakal masuk kalau dipaksain. Pun program di dalamnya tuh pasti beda. Sekarang ayo kita pasang. Kita langsung pasangin kabel-kabelnya ya. Proses ini dilakukan supaya kita nggak lupa posisinya. Jadi kabel yang ini untuk heater samping kita lepas, terus kita pasang di modul yang baru seperti ini. Terus ini ada kabel warna merah. Melepasnya agak susah ternyata. Kabel warna merah ini kita pasang di modul yang baru seperti ini. Terus ini ada kabel warna putih, kita masukin ke soket warna putih. Ada kabel warna merah, kita masukin di soket warna merah. Terus kabel datanya kita pasang. Terus kita buka 2 buah skrup ini. 1, 2. Terus kita pasang covernya di modul yang baru. Seperti ini. Terus kita pasang skrupnya. 1, 2. Coba kita tengkurepin. Seperti ini. Terus kita pasang covernya ke skrup yang ada di bawahnya. Kebetulan skrupnya memang nggak aku lepas, jadi dilonggarin aja, terus kita tinggal ketatin lagi skrupnya. Kalau obeng besar itu terlalu kegedean, kita bisa pakai obeng yang kecil seperti ini. Ada beberapa kabel lagi yang butuh dipasang. Ini kabel warna merah dan kabel warna biru. Kita lihat kabel warna merah masuknya ke sini, jadi ini kita lepas dulu.
Terus kita pasang di sini kabel warna merahnya. Kabel merah ini adalah kabel elemen. Terus kabel warna biru yang butuh kita pasang ini di modul yang lama dipasangnya ke kaki elemen yang satu lagi. Jadi ini kita lepas dulu skrupnya. Supaya elemennya nggak rusak, kita butuh tang. Aku pakai tang pengupas kabel seperti ini untuk menahannya supaya dia nggak bergeser. Terus kita puter. Susah banget rupanya. Ternyata ini kuat banget. Mungkin kita butuh tang cucut. Dan pastikan rice cookernya ini nggak bergerak seperti ini. Masukin obeng, putar ke kiri. Ternyata susah sekali. Kita butuh tang buaya nih. Mau nggak mau. Kita setel dulu tang buayanya. Kita tahan kaki elemennya, meskipun agak susah. Terus sedikit kita gerakin. Iya, kan? Mau kan? Iya. Terus kita longgarin pakai obeng seperti ini, baru dia mau. Kabel warna biru. Ini dia kabel warna biru yang baru. Kita masukin di sini skrupnya. Terus kita pasang, kita ketatin pakai obeng, jangan terlalu ketat supaya bukanya nggak kesulitan. Tapi ya nggak bakal dibuka-buka juga sih. Kita butuh tang potong untuk motong kabel tis ini supaya modul yang rusak ini bisa kita ambil. Kurasa udah cukup. Kalau misalnya ini pengen kita pakein kabel T, kita pakein. Tapi kalau misalnya kabel tis nggak ready ya nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Kurasa sekarang tinggal waktunya uji coba aja deh. Sekarang kita pasang lagi dengan cara seperti ini. Yang perlu kita pasang dulu adalah soket kabel AC cord. Oke, udah kita pasang. Terus yang kita harus perhatikan adalah tombol ini. Tombol ini nggak boleh salah masangnya. Karena kalau salah masang nanti dia nggak bakal bisa dipencet. Pastikan posisinya bener. Kalau udah bener baru kita perlahan masukin. Kadang-kadang kita butuh obeng seperti ini untuk nahan penguncinya. Sambil kita masukin pelan-pelan. Kalau misalnya posisinya nggak pas, biasanya dia nggak bakal masuk. Kita tarik lagi. Pastiin bener-bener pas. Oke, seperti ini. Udah masuk. Bisa ditutup. Bisa dipencet juga. Sekarang kita ambil kabel. Kita pasang kabelnya dulu. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suara buzzer ya? Tapi hidup. E2 tuh. Error E2. Ada sensor nggak kepasang kayaknya. Kita cabut lagi deh. Mau nggak mau harus dilepas lagi nih. Bongkar pasang, bongkar pasang. Lihat ya. Padahal seluruh kabel sensor itu udah terpasang dengan baik. Tapi muncul error E2 pula sekarang. Coba kita colokin lagi ya. Tuh, buzzernya nggak bunyi kan? Sama sekali nggak kedengeran suara buzzer. Tapi bisa di-on kan? Dan nggak muncul E2 lagi. Tapi relaynya mati-mati lagi. Tuh, mati hidup, mati hidup. Terus E2. Aku curiga sama elemen deh. Soalnya dari sananya elemennya tuh udah, maksudnya tuh waktu baru aku bongkar itu elemennya udah bengkok gitu di ujungnya. Jangan-jangan elemennya memang rusak. Coba kita tes dulu elemennya. Ambil avometer digital, kita rubah ke 200 ohm. Kita pasang probe merah di tengah, probe hitam paling bawah. Terus kita tes elemennya terukur berapa ohm. 48 ohm, 49, 50. Nyambung sih. Kalau pakai skala dioda, terukur 72. Nggak jadi masalah elemennya. Cuman kok kenapa dia error E2? Malasnya lagi kalau harus bongkarin tutup nih. Tapi mau nggak mau harus dibongkar. Kita bongkar dulu lah ya. Sedangkan kalau misalnya aku cek nih, modulnya bagus. Solderannya rusak. Enggak. Elko-nya lepas. Enggak. Programnya error. Nggak tahu. Karena barang kayak gini nggak bisa dicek programnya. Nggak bisa kita colok komputer terus keluar programnya rusak kayak gitu. Nggak ada.
Terus kabel data bagus. Kalau misalnya kita lihat di bagian ini nih, kabel datanya ketekuk, tapi kan ini baru, bukan yang udah lama banget dipakai gitu. Jadi potensi kabelnya putus sih biasanya enggak, tapi nyatanya bener kabelnya putus. Kacau nggak tuh? Ini dia nih, tuh putus loh kabelnya. Pantas muncul error E2. Ini dia nih, putus kabelnya. Jadi harus disambung deh. Ketahuan ya penyakitnya, kabelnya putus nih. Dan aku nggak tahu di dalam sini putus apa enggak. Kita fokus ke barang yang kelihatan aja lah ya. Ini bakal kita kupas terus kita sambung. Singkat cerita, setelah aku sambung kabel yang putus itu, terus dibungkus pakai isolasi bakar warna hitam seperti ini. Ayo kita tes normal apa enggak kira-kira. Kita pasang kabelnya. Karena ini bahaya ya, jadi kita pasang aja deh. Kita pasang seperti ini. Meskipun nggak kita ketatin, terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, buzzernya langsung bunyi loh. Kita klik on. Kita pilih fungsinya. Kita pilih ke rise, terus kita start. Tuh, langsung bunyi relaynya. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Kita cancel. Kita matikan. Kita klik keep warm, coba kita on kan. Kita klik keep warm. Tuh, langsung keep warm dia. Kita cancel. Kita matikan, kita cabut. Harusnya dia udah panas. Tuh, bener. Ini panas banget. Sembuh deh. Terakhir, kita pasang yang bener ya. Pastikan belakang udah terpasang dengan baik. Tinggal yang depan kita pasang. Nah, begini udah selesai deh. Kita tinggal pasang skrup-skrup yang belum dipasang, misalnya skrup dari bagian tutup ini. Tadi sempat aku lepas untuk ngecek bagian sensor atas dan seluruh kabel-kabelnya. Ternyata sensor atasnya masih bagus kabelnya, dan aku menemukan kabel data yang putus. Kayaknya waktu pertama kali ngerakit barang ini, kabelnya tuh nggak tepat di tempatnya gitu. Akhirnya setelah dipakai beberapa periode, dia rusak karena putus. Oke, kita tutup, kita pasang skrup 1, 2, 3, 4. Terakhir di bagian belakang sini ada 2 buah skrup yang harus kita pasang. Setelah kita memasang bagian ini ya, 1, 2. Terus penampung air tajinnya kita pasang di sini. Terakhir yang butuh kita pasang adalah penutup skrup tutup yang tadinya aku lepas. Kita pasang 1, kemudian 2. Terus pancinya kita masukin, tutup, final test, colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi buzzer, beep. Kita tekan on, kita tekan function, kita tekan on, relaynya bunyi dan aktif. Sekarang kita cancel, kita tekan keep warm, dia manasin nasi nih. Kalau kita tekan keep warm, terus kita cancel, kita matikan, sembuh deh. Kita cabut dari arus listrik 220 volt dulu dan selesai pekerjaan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Ternyata yang rusak adalah modul PSU dan kabel data yang putus.